Coba deh bayangin sebuah komunitas yang nggak cuma bisa bertahan hidup, tapi benar-benar maju dan berkembang pakai kekuatannya sendiri. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cetak biru, sebuah ide besar tentang gimana caranya masyarakat desa bisa ngebangun masa depan ekonomi mereka sendiri dari bawah ke atas. Oke, kita mulai dari angka ini. Menurut data BPS tahun 2017, ada 26,58 juta orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini bukan cuma statistik di atas kertas ya. Ini adalah realitas yang dihadapi banyak banget komunitas di pedesaan, dan ini jadi alasan kenapa topik yang kita bahas sekarang ini penting banget. Kalau ngelihat tantangan sebesar itu, pertanyaan utamanya jadi begini, gimana caranya kita bisa pindah dari yang tadinya bergantung jadi mandiri? Gimana caranya sebuah komunitas bisa ambil alih kendali dan ngerancang masa depannya sendiri? Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Untuk jawab pertanyaan tadi, kita perlu tahu dulu tujuannya apa. Yuk, kita lihat bareng-bareng apa sih yang dimaksud dengan desa mandiri itu. Jadi poin utamanya tuh bukan cuma soal duit. Desa mandiri itu adalah desa di mana warganya ikut terlibat langsung, pengelolaannya terbuka, dan yang dikejar itu keberlanjutan buat jangka panjang. Bantuan dari pemerintah di sini fungsinya lebih kayak pemicu awal, bukan jadi penopang seumur hidup. Nah, gimana dong caranya buat mencapai tujuan ideal tadi? Sumber yang kita kaji kali ini nawarin sebuah solusi yang menarik banget. Sebuah model bisnis yang memang dirancang khusus untuk desa. Kenalan yuk sama BUMDes. Anggap aja ini kayak startup-nya komunitas. Sebuah perusahaan yang modalnya dari desa, yang ngelola orang desa, dan keuntungannya juga buat desa. Tujuannya bukan cuma cari profit, tapi buat memberdayakan semua masyarakatnya. Misi BUMDes ini lengkap banget loh, dirancang buat naikin pendapatan, bikin ekonomi lokal lebih kuat, memberdayakan warganya, bahkan sampai ngebantu mereka yang paling butuh. Dan kuncinya nih, semua usahanya itu harus berdasarkan potensi yang emang udah ada di desa itu sendiri. Konsepnya kedengeran sempurna banget kan? Solusi yang kayaknya udah dirancang dengan sangat baik. Tapi, seperti yang sering terjadi, ada jarak yang cukup jauh antara teori di atas kertas sama praktik di lapangan. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Meskipun konsep BUMDes ini keren banget, ternyata banyak dari startup komunitas ini yang kesulitan buat jalan. Bahkan, buat mulai aja susah. Terus, kenapa kok bisa macet? Ternyata masalahnya tuh saling nyambung. Seringnya, ini berawal dari partisipasi masyarakat yang rendah. Karena warga ngerasa nggak dilibatin, ya pengelolaannya jadi seadanya, nggak ada keahlian yang cukup. Ini diperparah sama pembinaan dari pemerintah yang kurang nendang, dan ujung-ujungnya, tanpa transparansi, rasa percaya pun hilang. Rantai masalah inilah yang bikin BUMDes jadi susah banget buat lepas landas. Oke, jadi kalau modelnya udah bagus tapi pelaksanaannya susah, solusinya apa dong? Disinilah argumen utama dari penelitian ini masuk. Kuncinya adalah inovasi. Penting banget nih buat kita pahami. Inovasi di sini tuh bukan berarti harus menciptakan teknologi super canggih dari nol ya. Inovasi itu lebih ke soal gimana kita menerapkan cara berpikir yang baru buat mecahin masalah-masalah lokal. Ini tentang mengadaptasi ide-ide yang udah ada supaya bisa jadi solusi yang pas dan berguna buat komunitas. Teori dari Rogers ini sebenarnya kayak daftar periksa sederhana, kenapa sebuah ide baru bisa diterima atau malah ditolak mentah-mentah. Coba deh pikirin kayak gini. Pertama, idenya jelas lebih bagus nggak dari cara lama? Kedua, cocok nggak sama kebiasaan warga di sana? Ketiga, gampang nggak dipakainya atau malah ribet? Keempat, bisa nggak dicoba dulu sedikit tanpa harus langsung ambil resiko besar? Dan yang terakhir, hasilnya kelihatan jelas nggak? Kalau tetangga bisa lihat langsung panen kita jadi 2 kali lipat, mereka pasti bakal tertarik. Nah, inovasi yang gagal biasanya mentok di salah satu dari 5 pertanyaan ini. Oke. Tadi kita udah punya daftar periksa kenapa sebuah ide baru bisa diterima. Nah, penelitian ini kemudian nawarin 3 strategi praktis tentang bagaimana caranya menerapkan inovasi itu supaya BUMDes bisa beneran sukses. Langkah pertama, kita modernisasi dulu sisi bisnisnya. Ini bisa berarti pakai teknologi informasi buat manajemen yang lebih rapi atau buat cari pembeli di luar desa. Intinya, gimana caranya bikin BUMDes ini jadi lebih kompetitif dan nggak ketinggalan zaman. Selanjutnya, pilar kedua ini soal manusianya. Artinya, kita harus manfaatin tenaga kerja lokal dan semangat gotong royong yang biasanya udah kuat di desa. Tujuannya simpel, mastiin BUMDes ini benar-benar jadi milik bersama dan melayani kebutuhan warganya sendiri. Dan yang terakhir, tapi mungkin ini yang paling krusial, adalah investasi ke orang-orangnya. Tanpa manajemen yang profesional dan pinter, sebagus apapun potensinya, usahanya nggak bakal jalan lama. Pelatihan itu penting, supaya BUMDes bisa jadi produktif, kreatif, dan yang paling penting, bisa dipercaya.
Strategi 3 pilar tadi udah kuat banget, tapi ada satu elemen yang jadi fondasi dari semuanya. Tanpa satu hal ini, semua strategi tadi bakal jadi sia-sia. Kutipan dari kesimpulan penelitian ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya teknologi, strategi, dana, itu semua cuma alat. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Keberhasilan BUMDes dan kemandirian desa itu ya bergantung pada rasa kepemilikan warganya. Setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh sekarang, lihat sekeliling Anda, di lingkungan Anda sendiri. Potensi apa ya, baik itu ekonomi, sosial, atau manusianya, yang mungkin selama ini belum kelihatan dan cuma nunggu buat diaktifkan. Siapa tahu, cetak biru untuk masa depan komunitas Anda sebenarnya udah ada di sana, cuma perlu digali aja.